Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pekan ke-11 untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus beraktivitas dan tentunya apapun yang kita lakukan senantiasa diberikan kemudahan sehingga bisa melakukan dan memperoleh hasil yang maksimal pula. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas tentang laporan realisasi anggaran PSAP 02. Kita bisa lihat di sini pada slide berikutnya untuk ruang lingkup, manfaat, dan definisi. Kita bisa rinci satu persatu. Pertama ada PSAP nomor 2 diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Ini jelas ketentuannya memang sudah ada sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana proses yang harus kita lakukan. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan untuk belanja, transfer, surplus, kemudian ada defisit, laporan realisasi anggaran, kemudian pembiayaan dari suatu entitas, pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Jadi memang patokannya untuk pembanding itu dilihat dari anggarannya. Kemudian kita lanjutkan, laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu. Ini memang disusun untuk pelaporan dalam satu periode. Kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya, basis akuntansi. Pencatatan laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas, nah, ini atau cash basis ya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Jadi tergantung ketika dia memang bersifat nasional seperti berkaitan dengan negara, maka langsung ke kas umum negara, kemudian kaitannya dengan daerah, maka langsung ke kas umum daerah. Kemudian belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Jadi memang kalau penggunaan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, tentu untuk keluarnya itu langsung dari kas umum negara, untuk daerah dia langsung dari kas umum daerah. Kemudian penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau juga kas umum daerah. Ini sama ya untuk penggunaan biaya. Kemudian pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara dan juga kas umum daerah. Pada prinsipnya sama, ketika dia menggunakan uang negara yang dari pusat maka langsung ke kas umum daerah. Kemudian ketika dia menggunakan uang daerah maka langsung ke kas umum daerah. Kita lanjutkan, isi laporan realisasi anggaran. Di sini kita bisa lihat ada isi LRA. Pertama pendapatan LRA ya. Kemudian belanja, transfer, surplus atau defisit LRA. Kita bisa lihat definisinya. Pendapatan LRA, semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pendapatan LRA. Kemudian belanja, semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ini jelas ya. Ini untuk pembelanja, tentu belanja yang menggunakan rekening kas umum negara maupun daerah. Kemudian transfer. Transfer itu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Ini semua segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang memang menerima anggaran atau mengeluarkan uang itu masuk langsung ke rekening. Kemudian surplus atau defisit, selisih lebih atau kurang antara pendapatan, laporan realisasi anggaran, dan belanja selama satu periode. Pelaporan dicatat dalam satu pos surplus atau defisit LRA. Oke, kita lanjut. Kemudian ada selanjutnya penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu semua penerimaan rekening kas umum negara, antara lain berasal dari pemerintah, kemudian penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah. Kemudian yang selanjutnya ada pengeluaran pembiayaan. Semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain ada pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, kemudian pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kemudian selanjutnya ada pembiayaan neto atau selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran. Ini isi dan definisinya. Kemudian yang berikutnya ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau sering kita kenal dengan silva atau sikva, ya, yaitu selisih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode. Ya. Kemudian berikutnya ada informasi yang disajikan. Apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran? Yang pertama ada entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut, jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Di akhiran, biasanya ada lampiran atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian berikutnya, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, kemudian klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Bersama ada pada catatan atas laporan keuangan untuk lebih rincinya. Kita lanjutkan, ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban, pengendalian, manajemen, digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan. Kemudian anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Kemudian anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran. Ya. Kemudian anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian berikutnya akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Ini tentu bisa kita sama-sama pahami ya. Kemudian ada akuntansi pendapatan LRA ya. Kita bisa lihat di sini pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUN atau D, rekening keuangan umum negara atau daerah.
Kemudian pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Kemudian transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal ada DAU dan DBH. Kemudian akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Kemudian setelah dikomposisikan, kompensasikan dengan pengeluaran. Jika besaran pengeluaran terhadap pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai. Kemudian ada BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita bisa lanjutkan, ada akuntansi pendapatan LRA, ini juga nanti bisa sama-sama kita amati dan pelajari. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada akuntansi belanja, masih lanjutan. Akuntansi surplus, atau defisit LRA. Ini kita bisa lihat selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Kemudian surplus LRA adalah selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama periode laporan. Kemudian ada defisit LRA adalah selisih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Oke, kita lanjut. Ada akuntansi pembiayaan. Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Kita lanjut ke transaksi dalam mata uang asing. Ini transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dalam hal tersedianya dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi. Kemudian dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah. Jadi transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs mata transaksi. Jadi kurs transaksi yaitu besaran rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Oke. Kita lanjutkan. Transaksi dalam mata uang asing juga sama. Ini LRA dalam akuntansi berbasis akrual, ya. LRA dihasilkan dalam siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. Jadi pemisahannya harus jelas, ya. Untuk siklus anggaran yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya. Kemudian LRA hanya berfokus pada transaksi yang berbasis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran tidak terkait dengan kas, tidak dicatat dalam LRA, tidak ditambahkan, boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA sebagai catatan, ya. Kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Ini contoh transaksi belanja aset tetap dan persediaan. Ini kita bisa ilustrasikan Pemda, pemerintah daerah, pada 5 Desember membayar 500 juta untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS langsung, ya. Ini langsung. Jadi tanggal 5 Desember. Maka dicatat tanggal 5 Desember aset tetap atau peralatan sebesar 500 juta untuk finansialnya, kemudian sebelah debit, kemudian masuk ke kredit, itu RKPPKD. Nah, ini masuk di sebelah kredit. Kemudian untuk penganggaran, belanja modal sebesar 500 juta, sebelah debit, kemudian perubahan sal sebesar 500 juta di sebelah kredit. Nah, ini pada
soal berikutnya, Pemda pada 15 Desember membayar 40 juta untuk membeli persediaan dengan pengeluaran langsung. Ya, ini pada tanggal 15 Desember dicatat persediaan sebelah debit itu sebesar 40 juta, kemudian PPKD ada di sebelah kredit sebesar 40 juta, kemudian untuk anggaran belanja barang sebesar 40 juta di sebelah debit, kemudian perubahan sal sebesar 40 juta ada di sebelah kredit. Ini untuk ilustrasi ya. Kemudian transaksi penerimaan sebagai ilustrasi pada tanggal 7 Januari SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazada sebesar 10 juta dan Hotel Melati sebesar 300 juta. Pada tanggal 16 Februari, restoran Lazada membayar ke bendahara penerimaan SKPD A. Dan pada hari yang sama, bendahara menerima penyetoran ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari, Hotel Melati membayar pajak. Jadi di tanggal 25 Februari juga, Hotel Melati membayar pajak ke hotel, pajak hotel ke kas umum daerah. Ya, jadi ada uang masuk. Kita bisa lihat di sini ilustrasi untuk finansial dan anggarannya. Pada tanggal 7, ini SKPDA mengeluarkan SKP atas restoran Lazada sebesar 10 juta. Itu masuk ke piutang pendapatan sebesar, dia langsung kan digabung ketika dia dan ini kan 10 juta untuk tanggal 7 dan Hotel Melati sebesar 300 juta. Nah, jadi ada 310 piutang pendapatan itu ada di sebelah debit, kemudian pendapatan pajak itu 310 ada di sebelah kredit. Kemudian untuk anggaran tidak dicatat karena penerimaan pajak. Kemudian di tanggal 16 Februari, restoran Lazada membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara menerima bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Nah ya, jadi di tanggal 16 itu Lazada membayar ke bendahara SKPD A sebesar 10 juta. Nah, ini yang tadi dibayarkan. Jadi kas di bendahara penerimaan 10 juta ada di sebelah debit, kemudian piutang pendapatan yang tadi berkurang ada di sebelah kredit sebesar 10 juta. Kemudian di anggaran dicatat perubahan sal sebesar 10 juta, kemudian pendapatan pajak LRA, laporan realisasi anggarannya 10 juta ada di sebelah kredit. Kemudian di tanggal 16 juga dicatat karena langsung ke rekening kas daerah, maka kas di bendahara PPKD itu ada di 10 juta, ada di sebelah debit, kemudian kas bendahara penerimaan itu 10 juta ada di sebelah kredit. Kemudian di anggarannya tidak dicatat. Kemudian di terakhir pada tanggal 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Ya. Jadi dicatat PPKD sebesar 300 juta ada di sebelah debit, kemudian piutang pendapatan itu 300 juta ada di sebelah kredit. Kemudian di anggaran itu dicatat perubahan sal sebesar 300 juta di sebelah debit, kemudian pendapatan pajak ada di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Nah, ini ilustrasi untuk transaksi penerimaan. Kemudian ilustrasi transaksi belanja. Pada tanggal 30 Januari, SKPDA membayar gaji pegawai dengan langsung sebesar 80 juta. Bagaimana untuk pencatatannya, untuk finansial, tentu beban gaji pada tanggal 30 ada di sebelah debit sebesar 80 juta, kemudian PPKD ada di sebelah kredit sebesar 80 juta. Kemudian di anggarannya dicatat belanja gaji
sebesar 80 juta, kemudian perubahan sal di sebelah kredit ada 80 juta. Kemudian kita lanjutkan ilustrasi berikutnya. Pada tanggal 3 Maret, SKPDA membayarkan biaya pemeliharaan dengan kas sebesar. Ini ada sebesar 10 juta ya. Jadi pada tanggal 30 Januari, maka kita bisa lihat di sini untuk pencatatannya, beban pemeliharaan, tanggalnya 3 Maret ya, ini bukan 30 Januari, 3 Maret. Jadi jelas beban pemeliharaan ada di sebelah debit itu 10 juta, kemudian kas bendahara pengeluaran itu sebelah 10 juta sebelah kredit. Kemudian untuk pencatatan di anggaran, belanja barang dan jasa sebesar 10 juta ada di sebelah debit, kemudian perubahan sal ada di sebelah kredit sebesar 10 juta. Nah, inilah ilustrasi untuk pencatatan transaksi pertemuan kita pekan ini. Mudah-mudahan menambah referensi pengetahuan dan keilmuan kita. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mudah-mudahan di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sukses selalu buat semuanya. Sehat selalu buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.